Baik, kita mulai hari kelima. Menunya yaitu proaktif dan reaktif. Lalu visi dan smart goal, rencana kerja, lalu kita akhiri dengan diskusi. Oke, untuk sesi proaktif dan reaktif, Mbak Luki akan memandu kita. Silakan Mbak Luki. Selamat pagi. Melempem. Selamat pagi. Sip. Oke. Bapak Ibu, hari pertama sudah menuliskan harapannya kan ya? Tadi sudah diambil harapan-harapan di hari pertama. Nah, nanti Bapak Ibu akan menuliskan harapan itu setelah harapannya. Apakah harapan itu terpenuhi ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini? Kemudian buahnya apa? Jadi di baliknya aja, nanti Bapak masih ada 3 sesi lagi. Harapan itu terpenuhi atau tidak? Kemudian buah dari, kan kalau ada harapan ada buahnya, pencapaian yang Bapak Ibu dapatkan di hari sampai 5 hari ini. Bapak Ibu menikmati apa di sini? Proaktif dan reaktif. Apakah sudah pernah mendengar kata reaktif dulu deh? Ada yang mau berbagi? Apakah reaktif? Re itu berarti tidak. Jadi apa? Bereaksi langsung atau tidak bereaksi. Kalau pro itu lebih mendukung untuk menjadi lebih aktif. Nah, apa bedanya kita manusia? Maaf, saya bandingkan dengan binatang. Apa bedanya? Silakan Pak Wito. Kalau kita manusia diberikan kelebihan dengan binatang, kita memiliki nalar, memiliki pemikiran, sehingga berkaitan dengan kehidupan kita akan lebih proaktif. Karena dari kajian, dari pemahaman, dari pemikiran yang kita miliki dapat mendukung kita untuk selalu berupaya. Tetapi kalau binatang karena kelebihan berpikirnya, nalar mungkin memiliki, tetapi kelebihan berpikirnya tidak. Tetapi binatang akan lebih menunggu dan pasif terkait dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Terima kasih. Bisa jadi menunggu, bisa jadi langsung bertindak. Misalnya, maaf kalau kita ganggu anjing, kita tendang, dia akan bereaksi segera menggigit. Ya, spontan dia akan menggigit kita. Tapi karena kita manusia, ketika kita ada sesuatu, kita akan berpikir dulu untuk mengelola itu, kemudian kita akan bertindak. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi ini saya sudah menemukan aktor dan aktris berbakat di pelatihan ini. Saya sudah memilih 3 artis ini dan aktor ini. Silahkan Mas Raffi, Mas Krisna, dan Mbak Ulan untuk maju ke depan. Gini dong. Bapak Ibu nanti silahkan memperhatikan para aktor dan aktris ini beraksi. Enggak ada bro. Nah, nanti beliau bertiga akan mempraktekkan reaktif dan proaktif. Diamati masing-masing aktor dan aktris ini, mereka sedang memerankan diri sebagai seseorang yang proaktif atau reaktif. Bapak Ibu bisa mencatatkan kira-kira ini apa tindakannya, kemudian itu sebagai yang reaktif atau proaktif. Mbak Ulan, Apa nih? ini saya kan kayak ngerasa gimana gitu ya. Soalnya kan Kenapa kamu belum makan? Sudah makan, Oh, cuma iya. beda nih Mbak. Heeh. Ini kan ada disposisi Mbak. Nah, ini disposisinya ini terkait
untuk kunjungan ke bank sampah. Mm-mm. Di sana mendampingi dari tim pusat ada pengecekan bank sampah. Nah ini kan seharusnya kan terkait evaluasi Mbak ya. Nah saya kan di bidang evaluasi. Terus? Harusnya kan harusnya yang berangkat itu ditugaskan harusnya kan saya Mbak. Tapi ini malah ke Krisna. Siapa tuh yang ngasih disposisi? Nah ini atasan langsung kapus yang ngasih. Oh, ini Gitu. disposisinya enggak jelas kok. Masa Nah, itu dibilang makanya, kan tugaskan staf yang kompeten, berarti kamu nggak kompeten. Nah itu saya juga nggak tahu kan saya kayak gimana Siapa gitu. Bu Nah, Santi tuh emang makanya saya ini gimana ya kayak harusnya kan saya yang ke sana karena tugas saya juga dan kepentingan saya di sini untuk mengevaluasi juga kan, mencari data dan segala macam, tapi malah dilimpahinnya ke bidang 2. siapa Nah, itu nih? saya Disponya jatuh ke siapa? di sini ke Krisna. Oh, Krisna. jangan-jangan karena Krisna bawain tas Bu kemarin toh waktu di bandara. Siapa tahu ya Emang tuh mungkin, anak kayak tapi gitu. ya gimana ya saya Tapi kayak- Krisna tuh kan sebenarnya ngerjainnya apa toh? Kayaknya B3 toh? iya. Bukan yang pengelolaan Iya, sampah. Krisna di sosialisasinya di B3, limbah B3 bukan di sampah. Gitu. Atau kamu suka tuker-tukeran baju sama Krisna? Enggak. Jadi Bu enggak ada. salah. Enggak ada, Mbak. Nah, itu Emang ngawur kok tuh anak kok ya. Mungkin karena bawain tas tuh loh. saya gimana ya? Nih, aduh. Selain bawain tas, Krisna suka beliin maem kayaknya. Sama sekretarisnya Bu Santi tuh. Emang payah tuh anak. Ini gimana, Mbak? Saya tuh mau ngomong langsung Ya nggak tapi bener gimana kayak gini gitu. nih. Terus kamu nanti tugasnya kamu SKP nggak tercapai Nah, pasti itu kayak dah. gini. Makanya, Lah Mbak. Krisna juga buat apa datang ke bank sampah? Saya Mungkin juga dia nggak- ngumpulin lagi bekas, tapi kan itu nggak banyak di bank Iya, sampah. Saya nggak berani. Saya ini cuma cerita aja, Mbak ya. Jadi Mm. kayak ya curhat lah ceritanya kayak gitu. Tapi saya nggak bisa curhat. kayak gitu no, kantornya jadi nggak sehat, pimpinannya aneh kayak gitu Iya. toh. Hmm. Mana saya Temen-temenmu, kabitmu nggak ngomong apa-apa? nggak ada ngomong apa. Nih, yang culas banget nih anak nih. Eh, Kenapa nih tiba-tiba saya ya datang? kamu mentang-mentang ini ya badannya gede terus bawain tas tapi juga nggak ngambil kerjaan orang juga. Loh, tiba-tiba udah main hujat aja nih. Gimana Mbak? Gimana? Ada yang bisa Nggak saya banget nih kamu tuh sebenarnya ngapain klarifikasi sih? Jadi orang kok pengen menonjol banget. Maksudnya Sebentar, apa? sebentar. Ini kok ada istilah menonjol nih gimana ya maksudnya Mbak? Yuk kamu tuh bisa- suka-suka bawain tas sama beliin makan siang sih. Maksudnya apa ini? Iya kan kemarin kamu bawain tas Ibu E. Sebentar, jelek sebentar. pokoknya kamu Bisa tuh. saya minta penjelasan kenapa saya bisa dibilang seperti itu? Oh udah males banget nih. Maksudnya Udah gimana? nggak bisa Mas nih, udah nggak Rafli bisa atau nih. Mbak Ulan bisa? Nggak bisa nih. Tiba-tiba datang udah saya dibilang gini bisa jelasin Mbak Ulan? Ini gimana ini? Saya mau ngomongnya gimana? Atau Mas Rafli bisa menjelaskan nih gimana maksudnya Mas? Udah mentalnya nggak bisa diperbaiki nih kalau kayak gini nih. Sebentar. Mungkin kita bisa diskusi dulu, terus kita bisa cari jalan keluar, solusi dulu. Nggak ada. Ini tuh jalan buntu. Nggak ada jalan keluar. Udah pokoknya kamu culas titik gitu. Aduh, gimana ya bisa menjelaskannya? Oke, silakan duduk. Kita kasih aplaus dulu dong pada artis dan aktornya. Yeay. Oke. Sudah mencatatkan ini para juri ini mana yang proaktif, mana yang reaktif. Siapa Pak kira-kira yang proaktif dulu nih? Kalau saya, Krisna dalam posisi peran proaktif karena selalu mencari upaya mendapatkan penjelasan yang lebih positif. Nah, berkaitan dengan Rafli dan Wulan, karena tidak mau mendengarkan apa yang menjadi upayanya dari Krisna, menurut saya beliaunya dalam posisi yang reaktif. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Silakan Pak. Terima kasih. Saya Witama, Wulan yang berseri. Boleh yang berseri? Boleh. Ya, kalau di sini saya amati sebagai sutradara, ya, Krisna tentu memiliki peran di sini yaitu proaktif. Oke. Kenapa? Karena dia terus menuntut apa ya sih yang dibicarakan
sampai dia merasa tidak nyaman, sampai disebut bawa koper lah dan seperti apa, dia proaktif. Nah, hal ini yang sangat reaktif itu Mbak Ulan, reaktif banget untuk melakukan situasi yang semakin runyam dan sulit, ya semakin si proaktif ini semakin tersudutkan dan merasa tidak nyaman banget dari tudingan dan sudutan itu sendiri. Nah, kalau di peran satu yaitu Rafli, ini proaktifnya ada sih, tapi tipis saya lihat. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ada yang beda? Kalau Mas Raffi itu proaktif apa reaktif? Tadi Pak kita sudah menyampaikan itu reaktif. Ada yang beda? Proaktif. Kenapa Pak? Pak Dewan. Terima kasih kesempatannya. Kalau melihat tadi dari sisi artis dan aktor kita bertiga luar biasa, terutama Bu Ulan. Gak tergoyah pun sedikit mukanya, enteng sebeng kalau orang Bali bilang. Enteng sebengnya, gak tergoyahkan, gak tersenyum. Tapi kalau saya melihat tadi, kalau dari sisi Mbak Ulan memang reaktif dan sengaja memperkeruh suasana, tidak menjelaskan apa yang terjadi. Kalau Rafli proaktif karena pingin mencari solusi. Kenapa sih saya begini? Kenapa? Tapi Mbak Yulannya nggak ngasih solusi, malah menjadi provokator. Nah kalau si siapa Krishna ini kebingungan, apa sih yang terjadi dia dalam posisi kalau saya boleh bilang proaktif pasif, karena belum tahu permasalahannya apa, tapi pingin tahu masalahnya apa, tapi provokatornya nih yang kenceng nih gitu loh, bikin suasana jadi runyam. Demikian, makasih. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, reaktif itu adalah beraksi tanpa berpikir, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tadi kalau kita dengarkan diskusi di sini, Mbak Ulan itu reaktif sudah kelihatan ya, mencabik-cabik suasana, tambah runyam. Itu reaktif yang langsung bertindak, tidak berpikir panjang, langsung melakukan, tidak mengkalkulasi dulu nih efeknya apa, seperti apa. Sebenarnya Mas Raffi itu adalah reaktif. Menurut Bapak Ibu, ketika terjadi disposisi seperti ini, kita tanyanya ke siapa? Nah, kalau Mas Raffi datangnya ke Mbak Ulan, kira-kira tepat atau tidak? Nah, kurang tepat karena malah jadi muncul situasi yang menjadi tidak nyaman, kebutuhan Mas Raffi tidak terakomodir, kasihan Mbak Ulannya dia jadi marah-marah kan. Sebenarnya ketika kita ketika sesuatu itu tidak dijalankan dengan role yang benar, aturan yang tepat, ketika ada orang kasih keputusan, kita konfirmasinya kepada orang yang memberi keputusan. Kemudian kita ngomongnya ke orang lain, itu jadi tidak terselesaikan, justru muncul jadi masalah. Sementara untuk seorang yang proaktif adalah orang yang mengelola informasi. Jadi kalau misalnya Mbak Ulan tadi ada informasi seperti itu, sebaiknya sarannya Mbak Ulan ke Mas Raffi apa? Tanya ke pimpinan. Kemudian memikirkan respon yang akan diambil terkait dengan efeknya, apakah itu menjadi positif atau menjadi negatif. Kalau Mbak Ulan berpikir ulang, ini kalau saya sarankan ke Raffi, diem aja nggak ngomong, ya masalah itu tidak akan selesai. Kebutuhan Mas Raffi, rasa ketidakadilan itu tidak terpenuhi. Mbak Ulan jadi, sebenarnya kan posisi Mbak Ulan jadi nggak enak kan, dia malah jadi ada masalah dengan dirinya sendiri karena dia jadi marah. Tujuannya mungkin membela Mas Raffi, tapi tidak menolong Mbak Ulan juga untuk di sini. Efeknya dua-duanya tidak mendapatkan hal yang positif dari perkara ini. Kemudian itu tujuan dan manfaat dari tindakan yang akan diambil. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu tujuannya apa? Manfaatnya apa? Kalau kira-kira tidak ada tujuan yang menjadi lebih baik, manfaat yang diambil tidak ada, akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.
Ada nggak Bapak Ibu yang pernah bertindak sebagai seorang yang reaktif? Ini ruang aman, boleh cerita. Atau Mbak Ulan memang mau bercerita Mbak? Atau yang lain? Boleh, ini ruang aman, silahkan. Tidak harus peristiwa di kantor ya, boleh peristiwa-peristiwa sehari. Oh bertanya, monggo. Kontekstual, kan ada satu lagi ya, mohon maaf kalau ada namanya asertif. Nah itu posisinya asertif tuh di mana? Karena kalau saya lihat posisi asertifnya tuh di si penerima informasi Pak Rafli sih. Asertif itu seperti apa? Asertif itu dia mengikuti apa yang dia terima aja gitu. Kalau reaktif tidak berpikir, saya setuju. Proaktif berpikir mengelola gitu. Tapi maksudnya saya hanya apakah asertif di dalam reaktif atau seperti apa, minta maaf. Saya mau bertanya saja. Ini kembali kepada kebutuhan diri sendiri. Mas Raffi merasakan ketidakadilan. Kalau dia diam aja, menerima aja, rasa ketidakadilannya ini terpenuhi atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau tindakan dia untuk memenuhi rasa keadilan dia, harusnya datang kepada posisi yang benar. Tapi ketika Mengikuti alurnya, insentif seharusnya. Oke, mengikuti alurnya. Ini yang ada itu pasrah gitu, tapi dengan banyak berpikir, tanpa berpikir. berpikir, tapi rasa ketidakadilannya tidak terpenuhi. Dicari gitu, Iya. namanya dari ukuran yang reaktif, yang dia nambah-nambahin. Terpenuhi nggak rasa ketidakadilannya? Tidak. Terselesaikan nggak? Nah, ini kita bicara tentang ini. Asertif itu mungkin baik, tapi itu bagian dari orang yang reaktif. Karena rasa menerima aja tapi nggak menyelesaikan. Kira-kira kalau nanti terjadi seperti itu lagi, masih diam aja? Mungkin diam aja. Terjadi lagi, diam aja. Kalau terus-terusan terjadi, mentalnya kena nggak? Suatu saat bisa jadi meledak nggak? Nah, itulah reaktif. Nanti kita akan praktekkan, kalau kita terus-terusan diam, tidak menyelesaikan seperti apa. Oke, ada yang pernah berkenan membagikan, pernah melakukan reaktif? Tenang. Ya tenang. Iya tenang Ibu Bapak. Ini ruang tidak aman buat saya. Soalnya nanti reputasi saya hancur gitu. Maaf Mbak. Iya. Saya tuh cenderung reaktif. 90% reaktif tuh kalau sama anak saya yang pertama. Karena saya merasa memiliki cukup stok pengetahuan tentang kebiasaan anak saya yang pertama itu. Dia itu susah untuk mengelola waktunya dia untuk istirahat. Dengan banyak sekali kegiatan dia cenderung melakukan ini itu, loadnya besar, akhirnya dia pasti sakit gitu. Dan itu kalau dia sakit, bukannya saya sebagai ibu menenangkan dengan kamu sakit apa Le, ayo kesini gitu, enggak. Saya selalu bilang, ibu aku tenggorokanku sakit. Saya langsung ngomong, beli es teh ya. Kan udah tahu kalau gini, semalam tidur jam berapa, udah tahu gini. Jadi reaktif. Itu lama-lama terjadi anak saya kalau sakit nggak mau ngomong ke saya sampai akhirnya panas banget. Nah itu yang repot saya. Dari situ saya belajar bahwa approach-nya harus diganti gitu. Jadi kecenderungan reaktif kalau terjadi pada saya itu karena biasanya saya ponggah ya, merasa sudah punya orang dekat, biasanya saya punya habit yang saya bisa prediksi. Kok dia begini, ini sakit, sudah dikasih tahu beberapa kali, ngeyel. Jadi kalau dia ngeluh lagi, saya pasti reaktif. Karena saya merasa ini seharusnya sudah tidak terjadi lagi, tapi kamu tetap seperti itu saya cenderung reaktif. Tapi kemarin, ini kebetulan anak saya sakit lagi gitu. Kemarin dia telepon, nah kok iya, kemarin mungkin pas dia telepon malaikat lewat gitu. Jadi saya bilang kamu kenapa Mas gitu. Aku mau istirahat gitu. Karena bapaknya udah ngadu ke saya, ini anak nggak mau ke dokter gitu. Terus saya bilang ya sekarang ke dokter nggak bisa.
Nanti jam 2 aku ada ini, sesudah itu aku les, ini banyak sekali kegiatannya. Terus saya bilang, oke, aku mau tidur dulu, silahkan. Tapi nanti 1 jam bangun, nanti ke dokter, kalau nggak bisa sendiri ayah antar gitu. Terus dia bilang, oke ibu gitu. Nah ternyata kalau pas malaikat lewat dan saya nggak di dekat dia nih, dan saya lagi makan, kenyang kan artinya Bu. Nah itu saya lebih tidak reaktif. Biasanya saya reaktif kalau load saya secara personal banyak, misalnya di kantor kasih sayang bos ke saya lagi banyak gitu, dengan memberikan banyak tugas gitu kan, disayangi ya Bu ya. Terus kemudian teman-teman sejawat juga kemudian juga agak kurang toleran gitu, sampai rumah saya sudah social meter saya udah rendah banget, anak saya bikin ulah, nah itu saya pasti reaktif. Oke, pernah nggak di situasi itu Mbak Wulan pernah mengatasi load kerjaan banyak, rumah berantakan, anak bikin emosi? Pernah Bu. Apa yang dilakukan Mbak Wulan? Mengirim setrikaan ke laundry sama pesen makanan Gojek, saya nggak masak. Itu kemudian biasanya kalau anak bikin gara-gara gitu dan saya merasa kadang kalau ya pas itu sudah load banyak sekali gitu, saya biasanya mengambil jarak dulu sih. Mengambil jarak dan mengurangi pekerjaan yang saya set ideal untuk saya lakukan hari itu gitu. Misalnya saya siangnya udah mikir nih, untuk makan malam makanannya ini gitu ya. Kan udah bayangin nih rasanya ini gitu, udah emang agak nerd ini memang. Terus ketika sampai rumah situasinya tidak ideal, anak bikin perkara gitu kan. Kalau pas saya itu pas ada malaikat lewat ya saya mengambil jarak biasanya. Saya diam dulu, kemudian oke, kita reformulasi aja, saya mengurangi beban saya dengan pesan makanan online, atau kemudian saya rencana setrika jadi saya kirim ke laundry, yang kayak gitu-gitulah. Ini menarik nih, Mbak Wulan tuh selalu menyatakan malaikat lewat nih. Iya. Nah, kalau malaikat nggak pernah lewat terus Mbak? Loh lah jelas saya reaktif Bu. Itu nggak usah ditanyain. Iya. Kita sedang bicara tentang diri sendiri. Mhm. Malaikat itu ada di luar kita. Kalau kita berpikir itu karena malaikat lewat, ya kita nggak akan pernah ketemu nih menjadi seorang yang proaktif. Bisa nggak itu berasal dari diri kita sendiri? Apakah Mbak Wulan yakin nggak itu datang dari diri Mbak Wulan sendiri? Dari pikiran, memutuskan dan bertindak? Kalau di ranah publik lebih bisa saya, karena ini yang terjadi dengan saya ya Ibu Bapak. Menurut saya orang-orang yang lebih menderita dekat dengan saya adalah orang-orang terdekat saya yang saya tulis dalam orang yang saya cintai itu. Karena saya memberikan lebih, pasti kemudian konsekuensinya tuntutannya masih akan lebih gitu. Saya bersandar tapi juga saya rely on, saya percaya if I do good, you have to do good gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Tapi kalau kepada lingkungan publik yang saya tahu kayak saya kurang bisa untuk, ibaratnya kalau di publik sebelum saya bertindak saya selalu berpikir begini, ini kalau saya lakukan ini bisa kasih solusi enggak? Kalau di ranah publik saya lebih bisa nih, kayak atasan saya lagi kasih sayang yang banyak dengan banyak pekerjaan, saya selalu mikir, ini kalau saya tolak dia ngamuk, wah nggak bagus nih, hidup saya sengsara nih gitu. Maka saya akan memilih untuk oke, saya bilang oke Pak, tapi Bapak kasih saya kerjaan ini, yang mana yang Bapak mau duluan gitu. Jadi ada tawar-menawar di situ. Atau kemudian kalau saya merasa ibaratnya kebakaran tuh udah gede banget, masalahnya udah gede banget, dan yang saya lakukan tuh nggak bisa berkontribusi apa-apa, saya memilih pergi. Biasanya saya gitu sih untuk ranah publik. Tapi untuk ranah domestik memang saya lebih cenderung reaktif. Orang yang paling dicintai adalah orang yang paling tersakiti. Iya, pasti suami saya paling menderita kan Bu. Nah, boleh Pak? Iya Pak, tenang Pak, bukan suami saya, jadi tenang. Cocok ya pilih ya artisnya ya. Silakan Pak. Memang betul Pak Tut, itu reaktif banget Ibu Ulannya. Mohon maaf, karena ini kembali ke materi ya, yaitu reaktif dan proaktif. Nah dari skenario tadi,
yang saya lihat dan rasakan, ini kan berkaitan biasanya dengan tugas ya Bu ya. Mohon izin Bu, Ibu, kebanyakan tadi itu yang saya dengar tuh di keluarga, akhirnya kan saya itu orangnya pelayan juga Bu, termasuk di rumah. Nah ini yang saya kembalikan, mohon izin ke topik ini. Nah tadi setelah ada 3 skenario di mana Pak Rafli, Krisna, Bu Ulan, itu setelah saya amati sambil saya berpikir, belum saya komentar apa-apa. Nah setelah melihat itu, jadinya kalau saya lihat dari skenario tadi, dari peraga tadi itu belum menyelesaikan masalah saya lihat Bu, izin. Kenapa itu? Dari gerak dan gerik apa yang juga saya dengarkan tadi, itu Pak Krisnanya yang datang. Menurut saya bisa proaktif, bisa suatu kebetulan Bu. Karena beliaunya belum tahu apa-apa, masih nanyakan. Ini 2 jadinya menurut saya sendiri. Terus dari peran dari Ibu Ulannya, oke banget. Peran dari ini, nah ini dari Pak Raplinya sekarang itu, apakah tidak bisa dikatakan juga sedikit ada proaktifnya daripada reaktifnya. Kenapa? Dia itu mencari, memberikan masukan juga kepada Bu Ulannya. Cuma kelangsungan ini belum selesai Bu, akhirnya kita tuh bingungnya nih kemana arah ceritanya ini. Akhirnya kita sebagai penonton itu bertanya-tanya terus, malah kalau saya sendiri tanya besar itu Bu, kemana penyelesaiannya. Episode selanjutnya, ya. Apakah ini si Krisna proaktif lagi maksud saya? Ya, apakah si Krisnanya ini, karena ini kan belum solusi Pak, kita ini kan proaktif. Apakah si Krisnanya ini nanyakan ke atasan? Ya. Pak, boleh. Terima kasih atau gimana? Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Mau dilanjut ya? Nah, Bapak, ya. Bapak, Ibu pernah nggak nonton filmnya Tanggung selesainya? Ya, sengaja tak bikin tanggung, biar saya bisa memprosesnya. Kalau tak selesai kan nanti saya nggak ngapa-ngapain di sini. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya tadi, maaf ya Pak, saya langsung kembali ke Mbak Wulan. Kita itu tidak bisa memilih tempat, kita bisa lebih proaktif, kita bisa lebih reaktif. Kalau kita memilih rumah kita itu menjadi tempat kita menjadi reaktif, bayangkan anak kita. Sebenarnya mungkin loh, ini kemungkinan. Anak kita tuh punya kebutuhan juga untuk datang ke ibunya. Gitu. Mungkin ketika, wah ibuku datang, aku mau cerita nih segala permasalahanku. Mbak Wulan datang sudah pakai tanduk nih. Itu terasa ya, jadi anak tuh mungkin masih, wah ibuku kok alisnya gandret. Nggak mungkin akan bercerita gitu. Mau ngomong pun takut. Baru ngomong, sudah Mbak Wulan merepet ya. Yang terjadi apa? Kebutuhan anak tercukupi? Enggak. Suami kira-kira punya kebutuhan juga enggak? Butuh Mbak Wulan. Nah, Mbak Wulan datang dengan segala permasalahannya, suami datang dengan segala permasalahannya, anak punya permasalahan. Kalau semua di dalam rumah itu reaktif, tersakiti semua tidak? Rumah, ada yang mau berpendapat bagaimana rumah yang terjadi seperti ini? Terbakar enggak sih rumah ini? Nah, boleh Pak, silakan. Dalam suatu keluarga itu terjadi, kalau memang itu dirasakan, inilah kembali Bu, norma kita ikhlas. Akan tidak terjadi keributan Bu, menurut saya sendiri, mohon maaf. Oke, kalau Mas Fikri minta tolong mikrofonnya ke Pak. Ketika ikhlas itu, apa yang Bapak lakukan dengan diri Bapak? Menerima itu tuh menjadi ikhlas, apa yang Bapak lakukan? Kalau biasanya, ini kembali itu kan ke rumah tangga ya. Kalau saya sendiri itu biasanya kita terapkan di kantor Bu. Yang namanya ikhlas itu pasti kita laksanakan. Dalam proses pelaksanaan ikhlas di sini perlu punya pemikiran yang proaktif kita. Oh, ajak siapa nih teman ini? Biar terdorong. Itu proaktif kita diselesain setelah melakukan keikhlasan. Bukan dia di samping itu bisa juga diam, kita melakukan. Karena namanya orang ikhlas, Bu, izin, mohon maaf kalau saya salah, itu artinya suatu kegiatan itu kita laksanakan saja apa terjadi.
Bentar Bentar, Pak, Mbak. saya berikan ke rumah dulu ya. Iya. Jangan pindah ke kantor Pak. Tadi kejadiannya di rumah, kalau semua menjadi reaktif, ibunya reaktif, anaknya reaktif, bapaknya reaktif, terus Bapak jawabnya ikhlas. Nah, bagaimana keikhlasan itu terjadi di rumah ketika ada hal-hal yang sebenarnya memicu kita menjadi reaktif? Bapak tadi jawabnya ikhlas. Ikhlas itu seperti apa menjadi ikhlas? Orang kira-kira bisa langsung ikhlas enggak? Pasti ada prosesnya menjadi ikhlasnya. Silahkan Bapak jelaskan proses menjadi ikhlas itu seperti apa. Izin Bu. Iklannya potong dulu Pak, silakan. Sebenarnya kalau mindset saya sendiri, yang namanya ikhlas itu, oke sudah ikhlas yang namanya ikhlas. Sedangkan ini di dalam keluarga, itu kalau sudah semuanya Bu, tidak ada beban Bu. Semuanya, umpama mohon. Sebentar, pertanyaan saya proses menjadi ikhlas. Prosesnya Pak, kenapa Bapak bisa jadi ikhlas itu prosesnya seperti apa? Jadi ada masalah nih, kemudian Bapak bisa ikhlas menerima, proses menjadi ikhlasnya. Saya kasih contoh, biar Bapak bisa menangkap apa ya pertanyaan saya. Ketika Mbak Wulan marah-marah, anaknya butuh, kondisinya lagi berat, banyak beban di kantor, anaknya butuh Mbak Wulan. Bapak permisi, Bapak permisi. Atau boleh menanggapi nih, mungkin Bapak pernah, sebentar. Bahasa ikhlas tadi, gitu maksudnya asertif itu dia mengikuti apa yang menjadi maunya gitu loh. Maunya si lawan bicara, maunya kondisi. Bahkan menjadi bagian dari keikhlasan tadi. Share gitu. Ya tadi bahasa ikhlas tadi bahwa dia ngikutin alurnya. Dia di situ dibentuk aktif ini kan aktif semua ya. Aktif, reaktif, proaktif. Tindakan berpikir, tindakan bertindak gitu. Hanya saja yang re dan pro ini kan hanya berpikir dan tidak. Nah, kalau asertif dia lebih mengalun kepada apa yang dia mau positif atau negatif, dia ikuti menjadi sesuatu yang baik gitu harapannya. Itu sih. Menjadi asertif, mengalun itu proses di dalam diri kita seperti apa? Enggak, saya mau menanggapi Pak Warta yang nggak bisa menjawab antara reaktif atau apa, dia bilang ikhlas gitu tadi. Dan dia paksakan ikhlas gitu, saya bingung juga ikhlasnya itu. Oh gini. Gitu loh maksudnya. Oke. Memproses kata ikhlas itu. Ikhlas Mbak sama Ayu dulu dengan ya? sadar kalau bagi saya Bu. Iya sebentar Pak, kita proses ikhlas dulu. Ini pengalaman di rumah ya Mbak. Kalau dua orang tuh awal-awal pasti nggak bisa ya, suami istri gontok-gontokan gitu, karakternya berbeda. Jadi pada suatu titik saya nggak sependapat misalnya dengan suami saya dan sebaliknya. Kita ngomong gitu, gue nggak suka lu gini gitu misalnya. Kita sampaikan. Sampai akhirnya kita bersepakat di tengah-tengah mana yang tidak merugikan kita dan efeknya ke anak-anak gitu. Misalnya saya lagi di posisi crowded di kantor. Sampai rumah memang saya sampaikan, ntar dulu ya tolong handle anak-anak. Begitu juga dengan suami saya. Nah sampai akhirnya di titik tertentu sampai di posisi yang oh iya lu lagi gini gue lagi gini ya udah gitu. Sampai akhirnya nemu titik ikhlas gitu. Kami bersepakat dulu gitu. Terima kasih Mbak. Oke. Satu tahap, sebentar Pak, saya proses dulu. Satu tahap, Mbak Ayu membicarakan dengan suaminya terkait dengan kondisi masing-masing. Ada keterbukaan di sana, memproses bersama, kemudian mengambil keputusan. Ini yang saya tanyakan, kenapa orang bisa menjadi ikhlas? Kenapa orang bisa menjadi asertif? Ada proses di situ, menyelesaikan bersama, mencari jalan keluar bersama. Kalau Mas Raffi dan Mbak Wulan tadi, ada enggak ketemu jalan keluar? Tidak ada. Itu yang mengakibatkan menjadi reaktif. Tapi untuk menjadi asertif, menjadi ikhlas, ada proses yang dijalani dulu. Berbicara, dengan marah-marah enggak Mbak kita bicara? Enggak.
Artinya kita mengendalikan emosi kita supaya kita bisa menyampaikan informasi. Kalau kita lagi emosi, bisa nggak kita ngomong? Apa yang dilakukan sebelum ngomong? Kenapa tidak emosi? Ya, kan ada kondisi nih, berat, pengen ngomong. Kalau lagi emosi bisa nggak ngomong? Kan tentunya tidak. Apa yang dilakukan dulu nih sebelum ngomong? Udah deh keluar dulu gitu. Maksudnya kita tenangin diri dulu. Oke, tenangin dulu. Saya punya tips nih. Kadang-kadang kita nggak tahu kok jadi ikhlas ya. Padahal ikhlas itu proses. Asertif itu proses. Sudah melalui proses dulu. Sebelum kita menjadi ikhlas, sebelum kita menjadi asertif. Ada sesuatu yang dikerjakan. Kalau Mbak Ayu ketika banyak beban, langsung ngomong ke suaminya, pastinya dengan emosi. Tapi ketika Mbak Ayu memproses dulu informasi yang ada dalam dirinya, bagaimana dia akan berbicara dengan suaminya, itu butuh waktu. Nah, waktu itulah yang mengelola diri kita untuk kita bisa menjadi ikhlas, menjadi asertif, kemudian keputusannya menjadi baik. Sudah banyak tadi disampaikan, Mbak Ulan juga tadi menyatakan. Nah, saya menyimpulkan saja. Contoh gampangnya adalah undur diri, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dirasa masih emosi, ulangi lagi. Dihitung dengan lebih lambat, dengan lebih tenang. Tips pertama. Tips kedua, atur nafas. Tarik nafas, sudah berlatih ya di sini ya. Tarik nafas panjang dalam, tenang. Masih kurang tenang, setel musik. Terus atur sampai kita menjadi tenang. Undur diri, tadi Mbak Bulan bilang. Mbak Ayu juga bilang, undur diri untuk kita menenangkan diri. Tapi harus segera diselesaikan. Ketika sudah jadi tenang, segera diselesaikan supaya apa yang menjadi kebutuhan ketidaknyamanan itu segera selesai dan kita tidak menjadi reaktif. Clear Bapak Ibu? Silahkan. Setelah ini Mbak Ayu. Ya, gini ya Pak Warta yang berhati mulia. Izinkan saya Ketut Utama Rocky Gerung menjawab. Ya, kalau yang tipsnya ini mungkin Pak Warta kalau bisa mengingat yang sudah saya lakukan langsung apa yang disampaikan itu bagian dari contoh dan cara sampai dia itu mengatakan terima kasih Pak Ketut sampai jam 1 ngobrol ke kamar saya. Ini bagiannya Pak. Yang prosesnya itu adalah bagian yang Bapak bilang itu ikhlas. Kalau dalam hal kemarin yang bilangnya itu mulai mengelola hati yang lebih damai. Tidak boleh kita tuh mengejar akhirnya itu apa? Meruncing masalah. Yang udah sarankan ke beliaunya langsung. Begitu kita reaktif, ini akan menimbulkan masalah baru lagi. Apabila misalnya di rumah tangga, itu ya, tidak ada titik temu. Nah yang memulai dari siapa? Mungkin dari pasangan istrinya atau suami. Ini contoh seperti saya. Istri saya ini sering sekali kok reaktif. Contoh aja, yang contohkan. Kalau Mbak Ulan juga mencontohkan, saya juga mencontohkan. Kemarin saya izin, ya WA istri gitu loh. Saya mau keluar cari makan, makanan di restoran, sangat aneh-aneh gitu, nggak cocok pada lidah saya. Masih ada WA-nya itu, kalau nggak percaya bentar dibaca. Ya, apa reaktif dari istri saya? Sudah ada tuduhan, kamu ke klub lah. Sama siapa? Persis sama Maulan. Nggak maksudnya contoh-contoh seperti reaktifnya itu langsung tuduhan ada. Mirip maksudnya tuduhan itu gitu loh. Saya merasa semakin nggak nyaman. Saya mau memulai mana kalau ada tuduhan seperti itu. Sebisanya mungkin saya berbicara pun tetap aja dia tuh ada nggak percayanya. Kalau misalnya saya bilang langsung semalam bilang gini, enggak kok, apa lagi reaktifnya itu? Angkat video call. Saya bingung lagi nih, video call mirip-mirip juga nih seperti di klub gitu loh. Iya kan gitu.
Kalau semakin nggak saya angkat, semakin reaktif sekali dia. Apa sih kerjaan di Denpasar itu sampai cukup lama? Apa yang diajarkan sama Pak Fikri? Dan Mbak Luki, bener nggak gitu? Nah caranya itu saya tarik napas dulu. Saya nggak langsung berdebat ada di situ, ya. Mendamaikan hati dulu, biarkan dulu dia juga mumet sendirinya gitu. Ngapain kita mumet, bantu dia mumet kan? Udah saya makan di rumah makan Padang, tapi saya foto-foto dulu. Sebagai bukti SPJ bentar di kamar. Habis datang dari kamar, baru saya video call nih. Masih kan suamimu? Seperti aja mendamaikan hati ya Pak Warta ya. Seperti Pak Warta kemarin ada masalah yang luar biasa. Saya berusaha bantu untuk menyimpulkan, berusaha mendamaikan hati dan pikiran kita lebih awal. Ya, lalu baru kita tuh bergerak step by step. Cara berbicaranya seperti apa, menyampaikan dengan cara apa. Terima kasih Rocky Gerung. Lah saya nggak tahu ada Rocky Gerung di sini malah. Terima kasih Pak. Ada tambahan tips nih, mendamaikan hati. Nah, proses-proses ini bisa nggak kita lakukan? Pasti bisa dong, kita kan orang dewasa. Saya minta dua, apa namanya ya? Volunteer. Membantu saya 2 orang. Ya seikhlasnya dulu, ikhlas dulu membantu saya. Ada 2 orang yang mau bantu saya, oke. Satu lagi. Cari pemain lagi lain-lain. Ya, oke. Ya. Saya punya 2 botol, 1 proaktif, 1 reaktif. Siapa yang mau pegang? Oke. Gak apa-apa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Diletakkan aja itu peralatannya. Maju 2 langkah ke depan. 2 langkah. Oke, saya akan membacakan, saya dan Mas Fikri akan membacakan statement. Silahkan Bapak Ibu nanti bereaksi. Beraksi, bukan bereaksi, beraksi. Aksi pertama, kalau itu proaktif, Bapak Ibu mundur. Mundur ya, pro apa? Mundur. Kalau reaktif berarti maju. Mengingatnya gampang ya, kalau pro itu berarti dia mengundurkan diri, tapi kalau reaktif tuh langsung hajar gitu ya. Silakan Mas Fikri. Sebentar ada lagi 1. Kalau nanti Bapak Ibu memutuskan itu adalah proaktif, dikocok Pak, sekuat-kuatnya Pak. Cek dulu, kocok bisa enggak? Sip. Kalau memutuskan reaktif, silahkan Mbak Ayu mengocok sekuat-kuatnya. Ya, oke. Clear? Clear? Jangan mikir yang di rumah dong, dikocok yang lain tuh. Jangan dilanjutkan, silahkan Mas Fikri. Oke. Suami Anda pulang hanya untuk berteriak kepada Anda karena makan malam belum siap. Lalu Anda berteriak balik kepadanya bahwa Anda juga bekerja sepanjang hari. Tidak mendengarkan. Ada yang mundur? Sebentar. Diputuskan bersama-sama dulu. Ini proaktif atau reaktif? Mbak Ayu kocok. Sudah? Oke. Lanjut statement kedua. Anak laki-laki Anda meminta Anda membantunya dengan pekerjaan rumahnya atau PR-nya. Anda sebenarnya tidak ingin melakukannya, tetapi Anda memutuskan untuk melakukannya dengan segala kemauan. Yakin mereka proaktif nih? Yakin proaktif ya? Yakin. Oh iya. Jangan bingung Pak. Lanjut Mas Fikri. Anda merasa perlu bantuan tambahan dengan tanggung jawab Anda saat ini. Jadi Anda memutuskan untuk bertanya kepada suami Anda, apakah dia dapat membantu mengurangi beban ini kepada Anda. Bentar Pak,
Ada yang maju, ada yang mundur. Proaktif apa reaktif? Oke, seseorang menabrak Anda dengan keras di jalanan dan Anda dengan marah menabrak kembali. Sepakat reaktif? Anda lelah setelah seharian bekerja dan berteriak kepada anak-anak Anda ketika Anda melihat mereka belum mulai melakukan pekerjaan rumah atau PR. Sudah, silakan duduk. Mbak Ayu sama Bapak berdiri dulu. Kalau botol proaktif dibuka, apa yang terjadi? Tenang ya. Kalau botol, jangan dibuka Mbak nih. Kira-kira kalau dibuka apa yang terjadi? Meledak. Boleh duduk sekarang. Makasih Bapak, makasih Mbak Ayu. Ini sebenarnya botol soda ya. Botol soda itu seperti kita yang reaktif, tapi kita diam aja. Diam, tapi di dalam diri kita tidak diselesaikan, tidak berdamai, tidak memproses dalam diri kita informasi itu mau seperti apa, disimpan saja di situ. Besok lagi ada kejadian, simpan terus. Tanpa memprosesnya, tanpa menyelesaikan, tanpa berdamai dengan diri sendiri, selalu terjadi seperti itu. Ketika itu dibuka, kira-kira meledak. Jadi baik tidak? Sebentar Mas. Jadi baik tidak? Karena ketika itu dibuka, jadinya berantakan. Itu yang terjadi kalau kita reaktif, tapi tidak menyelesaikan dengan cara yang benar. Mengotori banyak hal, membuat semuanya menjadi kacau. Silakan Mas Andi. Izin bertanya, mungkin ada juga pernah mendengar istilah pasif agresif, karena kebanyakan saya dengar di kita orang Indonesia tidak semuanya mau menyelesaikan masalah tapi membicarakannya di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tips yang terakhir, menyelesaikan kepada personal langsung mungkin berdasarkan pengalaman juga di kantor, mungkin harus lihat juga kondisi orangnya apakah sudah siap untuk menyelesaikan konflik atau belum. Setuju. Jadi semuanya itu tidak bisa diselesaikan dalam sisi kita saja. Kita juga harus memperhatikan situasi di luar kita. Proaktif, agresif, pasif agresif. Kalau kita membicarakan itu kepada orang lain, kira-kira itu menyelesaikan atau membuat itu menjadi tambah blunder. Tambah blunder. Kita terselesaikan, masalah itu selesai? Tidak. Apakah, gimana Pak? Iya. Kalau seperti itu terjadi terus-terusan, tidak diselesaikan, Mas Rafli merasa tidak adil nih ketika pimpinannya seperti itu. Apa yang terjadi ketika Mas Rafli datang kepada pimpinan? Tentu akan dilihat dong pimpinannya situasinya seperti apa. Atau ngajak keluar atau makan bersama, kemudian ngobrol, Pak maaf ya, saya ada isu nih, saya kok merasa harusnya saya pergi, kenapa yang berangkat Mas Krisna? Boleh tahu nggak Pak pertimbangannya apa? Tentunya akan dilihat dulu reaksi beliau. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah reaksi orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Ketika sudah memproses itu, tentunya Mas Raffi sudah ngatur diri dong untuk bicara dengan pimpinan atau dengan kondisi lagi marah. Kalau kondisi lagi marah langsung datang, pasti situasinya tidak selesai. Tetapi harus balik lagi tipsnya dijalankan dulu. Undur diri, mengelola informasi yang didapat itu sampai menjadi tenang, sampai menjadi berdamai. Kemudian bertanya, kalau orang itu tenang, pasti yang keluar dari mulut kita pun kata-kata yang menenangkan. Tapi kalau kita emosional, yang keluar kata-kata juga yang menyakitkan.
Pimpinan tentunya tidak akan memutuskan sesuatu itu dalam waktu sejenak. Pasti sudah ada latar belakangnya kenapa beliau memutuskan. Ada baiknya kita bertanya, kenapa Bapak memutuskan seperti ini sehingga hasilnya kayak gini. Kira-kira kita akan dapat jawaban dengan baik nggak kalau kita bertanya baik-baik? Tentu akan dapat jawaban. Contoh dari saya juga, contoh dari Mbak Ulan, ada di kantor juga. Jika seseorang itu punya reaktif, itu karena terakumulasi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang diberikan reaktif itu karena terakumulasi negatifnya. Contoh nih, teman saya, dikit-dikit izin sakit, dikit-dikit masuk kerja sakit. Ini terakumulasi kepada pimpinannya itu akhirnya besok udah bilang langsung tuh, Pak saya izin ya Pak, besok nggak melaksanakan kegiatan gotong royong, kamu sakit lagi ya? Seperti apa yang penekanan pada istri saya juga sama, yang seperti kemarin seperti itu. Ini sering ada di kantor yang seperti itu, saya yakin kok reaktif. Misalnya ada seseorang yang penghobi minum, ya teman saya sempat cerita pada saya, lalu dia itu kejadian kecelakaan, langsung reaktifnya teman-teman satu kantor itu, kalau bahasa Balinya paling punyah ya gitu loh. Ya, artinya dia tuh jangan-jangan dia kemarin mabuk itu gitu. Itu dari akumulasi negatif. Sama seperti saya yang saya sampaikan tadi itu, istri saya itu juga punya alasan reaktifnya itu seperti itu karena saya punya masa lalu yang seperti kemarin itu ceritakan gitu loh. Artinya terakumulasi negatifnya itulah yang memberikan reaktifnya itu sendiri. Mungkin bisa nggak itu dikelaskan, itu bagian dari akumulatif negatif maupun karakter seseorang itu selalu berpikir reaktif. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita seringkali melakukan sesuatu karena hal-hal itu terjadi berulang. Kemudian kita memutuskan itu akan seperti itu. Itu yang terjadi. Kenapa kita tidak pernah menyelesaikan satu masalah, kita beres, selesaikan lagi masalah itu dengan beres. Tapi kita seringkali itu berasumsi, wah ini gini, pastinya gini. Kita seringkali melakukan seperti itu. Coba kita ubah hal-hal seperti itu. Tanyakan, mungkin ada teman yang sakit ya, jangan-jangan dia sakit betulan Pak. Jangan-jangan dia butuh pertolongan Pak. Kalau kita sudah menghakimi semua, apa yang terjadi dengan orang ini? Sakit betulan loh. Sakit betulan. Tapi kita nggak ada seorang pun yang mau datang ke dia, berempati kepada dia, simpatilah paling enggak, oh simpati, kamu sakit ya? Empati lebih lagi, kita tanya, gimana kondisinya, kok sakit terus-terusan? Jangan-jangan dia nggak punya uang tuh untuk berobat, sehingga dia sakit-sakitan. Kita tidak membantu dia menyelesaikan masalah. Satu. Kembali kepada diri kita, reaktif dan proaktif itu adalah dari kita sendiri. Tidak peduli situasi di luar kita, tidak peduli respon orang kepada kita. Tapi bagaimana kita mengelola diri kita supaya kita menjadi proaktif. Kita tidak bisa menyalahkan situasi, kita tidak bisa mengendalikan situasi, yang kita bisa kendalikan adalah diri sendiri. Kita bisa ngatur pikiran orang? Kita bisa ngatur perkataan orang? Tidak. Oke. Ini kotak ini adalah diri kita, baik laki-laki atau perempuan. Apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang kita bisa kendalikan? Apa Pak? Emosional. Emosi kita. Apalagi yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita. Tindakan, gerakan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita kendalikan dengan diri kita? Perasaan, emosional. Perkataan kita. Itu kita bisa kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Respon orang. Perkataan orang. Pikiran orang. Perilaku orang, perspektif orang.
emosi orang. Kita bisa mengendalikan orang itu marah? Enggak bisa. Ketika orang itu marah, kita mau ikut marah? Selesai enggak? Enggak selesai, dia panas, kita tambah panas. Yang terjadi tidak mendengarkan, dia berargumentasi ngomong terus, yang ini ngomong terus, enggak ada yang dengerin. Enggak selesai. Tapi kalau kita ada orang emosi, kita dengarkan dulu. Kadang-kadang kita enggak tahan mendengar orang lagi marah-marah. Kita enggak tahan, kita enggak mau menahan diri untuk mendengar dulu, ini orang ini marahnya kenapa? Apa yang membuat dia menjadi marah, murka? Kita enggak tahan. Terus kita potong nih, dia lagi merepet gitu kita potong. Enggak bisa gitu kamu ya. Nah, jadinya muncul pertengkaran. Yang harus kita lakukan adalah ketika orang emosi, kita juga menolong dia untuk meredakan emosinya dengan cara dengarkan dulu apa yang dia mau sampaikan sampai dia selesai, kemudian tenangkan. Ketika dia sudah tenang, boleh diulang lagi tadi maksudnya seperti apa. Saya yakin 1000% orang ini akan bisa menceritakan dengan lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu menanggapi ketika orang emosi, ditanggapi emosi, itu enggak selesai semua, Bapak juga ikut emosi, nanti bergunjing kepada orang, makin meluaslah masalah itu. Tapi kalau kita bisa mereda saat itu orang emosi, kita dengarkan, kita tolong dia supaya dia tidak menjadi emosi, pasti dia tertolong. Saya yakin Bapak akan muncul bangga bisa menolong orang menjadi lebih tenang. Ya, jadi hal-hal yang tidak kita kendalikan, ngapain kita berusaha-susah untuk mengendalikan situasi? Ngapain kita susah-susah mengendalikan orang yang lagi meluap-luap? Yang kita bisa diam, kendalikan diri kita, proses dalam pikiran kita, kemudian putuskan dengan bijaksana apa yang akan kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah melewati banyak hal dalam kehidupannya, positif negatif itu sudah pernah dilihat dalam kehidupannya, pasti akan dengan bijaksana memutuskan mana yang akan lebih baik untuk dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala partisipasinya, supaya kita menjadi pribadi. Oh silakan. Mungkin ini pengalaman di tempat kerja juga ya, artinya melihat tadi flashback balik lagi ke sinetron tadi, walaupun tidak ada judulnya, belum tahu judulnya seperti apa atau endingnya nanti seperti apa. Melihat dari sisi Pak Rafli tadi, nah, saya lihat itu kan belum ada endingnya Bu ya. Apakah Pak Rafli itu ikhlas atau sabar? Satu sisi saya melihat misalnya dari segi ikhlasnya, mungkin baru kali itu bosnya memerintahkan Pak Rafli itu mewakilkan bukan yang sebagai jobnya dia di kantor gitu loh. Nah dari satu sisi, apakah dia sabar? Kok mungkin beberapa kali Pak Rafli itu mungkin terus dikasih pekerjaan di luar job description-nya beliau gitu, artinya seperti itu. Nah kalau sabar itu termasuk apa Bu? Ya sabar antara ikhlas kan sudah tadi, misalnya tergantung situasionalnya. Kalau sabar itu, kok mungkin itu ya Bu ya, saya melihatnya kok orang Bapak ini dikasih pekerjaan terus menerus bisa sabar loh gitulah. Oke. Kita seringkali, seringkali gitu sabar, udah sabar dulu. Kita tuh tidak pernah memproses kata sabar itu apa kan ya? Menurut Bapak Ibu, sabar itu proses yang seperti apa? Silakan Mas Anggar. Kata-kata yang sering kita dengar tapi kita nggak ngerti itu tuh apa itu. Kalau menurut saya sabar itu sebenarnya kapasitas kita sih Bu. Jadi kelapangan hati kita. Kalau hati kita makin besar ya masalah sebesar apapun masuk juga gitu sebenarnya. Terus kalau balik lagi tadi ke yang proaktif reaktif ya Bu ya. Kalau menurut saya tuh setiap orang tuh punya kayak settingan defaultnya gitu Bu. Dia tuh dari awalnya defaultnya memang udah proaktif, apa defaultnya udah reaktif gitu Bu. Itu dari mana? Kalau menurut pengalamanku sih dari aku sama istriku Bu ya. Kemungkinan tuh dari keluarga juga. Kalau misalkan keluarga aku kan cenderung bapak ibuku tuh proaktif. Sementara kalau cerita dari istriku kayaknya reaktif gitu Bu. Jadi kebawa gitu sampai gede gitu.
Tapi itu bukan settingan yang bisa diubah ya, pasti bisa diubah nanti jadi proaktif tuh bisa Bu. Kayak kalau kata ceritanya tadi Mbak Bulan kan banyak kerjaan, pulang di rumah marah lagi gitu kan ya. Jadi kalau saya biasanya kalau banyak kerjaan pasti pulangnya makin malam kan. Nah sebelum pulang itu saya biasanya tuh beli jajan dulu buat anak istri saya, biasanya beli jajan dulu. Nah sambil jajan tuh kan sambil nenangin diri dulu. Kalau orang yang rokok mah lebih gampang tuh atur nafas kan kalau orang rokok kan sebenarnya kan. Kalau saya nggak ngerokok jadi nggak ngatur nafas. Tapi ada pembenaran juga orang ngerokok tuh kadang-kadang bisa ngatur nafas dia baik buat menenangkan diri dia. Gitu. Jadi sambil jajan, nah hampir rumah, paling kan pulang malam ngapain udah masak jajan gitu kan. Ya dengerin aja dia terus, habis itu kan dia yang makan, ya udah lupa lagi tuh dia habis udah makan, hampir ngobrol lupa lagi, baik lagi deh semuanya. Udah. Biasanya seperti itu sih Bu. Oke, itu tips. Ya. Sebentar, saya tak memproses kata sabar dulu. Nanti biar kata-kata yang Mas Teguh mau menanggapi tentang kata sabar, boleh. Boleh, silakan. Jangan tambah panjang loh, ini udah kelar-kelar. Terima kasih sebentar aja. Kalau berbicara ikhlas dan sabar, sama hal membahas telur dan ayam, Bu ya. Artinya kalau saya sih lebih ke mendamaikan pada diri sendiri. Jadi malas ribut Ibu. Kalau itu sabar aja. Saya sedikit, ini mungkin teman-teman juga mengalami ya. Terkait dengan tadi tertarik saya nih ikhlas, sabar. Mungkin teman-teman mengalami, ini terkait utang piutang, teman yang minjem. Apakah saya harus ikhlas atau sabar menunggu? Nah ini, ketika ketemu orang teman, awalnya enak ngomongnya. Padahal yang mau saya kasih, dipikirnya saya banyak uang. Padahal kita ingin membantu karena kita melihat memang dia kesulitan. Ngomongnya, ya Pak D nanti 1 minggu lagi saya kembalikan. Lewat 1 minggu, saya nggak nelpon, nggak ngomong apa-apa. Sampai saya lulus S2, nggak balik-balik sampai sekarang. Apakah saya harus sabar atau ikhlas? Nah ini setiap ketemu orangnya, dia nggak mau nyapa saya. Padahal saya berpikir, loh itu teman baik kok. Saya hanya menunggu kalimatnya dia, Pak D saya nggak sempat bisa balikin. Nanti kapan saya punya. Saya cuma ingin satu kata itu aja. Setiap ketemu menghindar, setiap ketemu hilang. Ih gimana sih orang ini? Apa saya yang salah, apa dia yang salah? Ini konteksnya ikhlas dan sabar. Makasih. Sebentar ya Bapak Ibu, kita masih ada 2 sesi. Kita bahas sabar dan ikhlas. Saya selesaikan aja sabar dan ikhlas ini. Karena masih ada 2 sesi dan Bapak Ibu tuh kita butuh untuk diskusi setelah makan siang. Nah, sabar itu kata yang seringkali kita dengar. Tapi kita tidak tahu sabar itu seperti apa. Proses di dalam diri kita menjadi sabar. Kita dibilang sabar itu karena sudah memproses dalam diri kita. Menerima, berpikir ulang, terus wah kamu sabar banget. Karena kita sudah memproses dalam diri kita. Bapak, saya tidak menanggapi masalah hutang piutang. Nanti di sini jadi konseling saya. Oke, sabar dan ikhlas. Intinya itu Pak, semua itu harus diproses dalam diri kita. Terkadang kita tidak menjadi reaktif. Tetapi perlu disikapi ketika kita menjadi reaktif terhadap orang lain. Sampaikan maaf. Saya minta maaf ya, tadi saya reaktif. Karena saya dengan posisi ini. Nanti kita lihat respon orang itu. Ketika orang itu masih marah ya, sampaikan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu, saya minta maaf. Saya yakin itu bisa menyelesaikan. Kalau itu belum juga terjadi, ubah diri kita. Kemarin kita sudah mengubah perilaku pribadi. Kalau perilaku kita itu memang justru membuat teman kita makin gak sabar, makin marah ya, koreksi diri kita. Apa yang membuat itu terjadi, menjadi halangan hubungan itu menjadi gak baik, selesaikan itu secara pribadi. Saya yakin orang itu akan melihat perubahan-perubahan dalam diri kita. Kasih apresiasi buat Bapak Ibu. Terima kasih. Ada sesi berikutnya adalah Smart Goal.